Aryani, Hadir. Nabila Alifiani, Hadir. Nashwa Maheswari, Hadir. Naura, Hadir. Novitria, Hadir. Noshifa Emelda, Hadir. Nurul Munazala, Hadir. Rahayu Almatir, Hadir. Saadatun Nafisa, Hadir. Siti Jumana, Hadir. Umi Habibah, Hadir. Zahratul Nadia, Hadir. Zulfa Amalia. Hadir. Oke, berarti semuanya hari ini hadir ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, oke, kita persepsi dulu. Oke. Kita hari ini akan membahas mengenai kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kalau kalian itu karena sebagian ada yang di asrama, mungkin di asrama kalian biasa kalau misalnya di asrama itu ada kebiasaan, ada kegiatan-kegiatan di pondok. Oke, misalnya sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kan ada beberapa pilihan, misalnya kegiatan ya. Misalnya ada yang mengaji Al-Quran, ada yang mewajaah, ada yang membersihkan kamar. Nih, ada contoh-contohnya. Nah, beberapa pilihan-pilihan tersebut adalah bisa diambil satu kegiatan aja kan, nggak mungkin kalian mengerjakannya sekaligus. Kalian mengerjakannya satu persatu, memilih antara murojaah, membersihkan ataupun mau berolahraga. Oke, jadi pilihan-pilihan tersebut berarti adalah masuk ke dalam kategori aturan penjumlahan karena dia hanya memilih salah satunya saja. Nah, misal lagi pada kegiatan malam kan biasanya ada belajar kitab misalkan. Pada Isya kitab A misal. Nanti pada maghrib kitab B misalkan. Itu kan ada setiap pilihan kitab dengan dipasangkan dengan pilihan waktu, berarti ada beberapa kemungkinan kegiatan pelajaran yang bisa dilakukan. Nah, pada kondisi ini kita menggunakan aturan perkalian karena menggabungkan dua pilihan sekaligus. Oke. Dari contoh aktivitas yang biasa kalian dilakukan di pondok, itu bisa kita pahami bahwa aturan penjumlahan dan aturan perkalian sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari sebagai santri. Melalui pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari kedua aturan tersebut agar mampu menentukan banyaknya kemungkinan secara tepat dan sistematis. Selanjutnya, motivasi pembelajaran. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada berbagai pilihan dan keputusan. Mulai dari misalnya nih kalian sudah kelas 12 mau memilih jurusan untuk perkuliahan, terus menentukan jadwal belajar. Nah, bagi yang PP, bagi yang pulang pergi juga ada transportasi yang digunakan setiap hari untuk ke sekolah. Nah, hingga strategi ataupun pekerjaan nanti di masa yang akan datang. Nah, tanpa kita sadari, semua keputusan ini adalah berkaitan dengan cara menghitung banyaknya kemungkinan yang ada. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian membantu kita berpikir secara sistematis dan logis dalam menentukan jumlah kemungkinan tanpa harus mencoba satu persatu. Kemampuan ini sangat penting tidak hanya dalam pelajaran matematika, tetapi juga dalam kehidupan nyata seperti perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Silakan. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Bacakan tujuan pembelajarannya untuk kita hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Membedakan prinsip aturan penjumlahan dan aturan perkalian. 2. Menerapkan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam masalah konseptual. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke inti, kita akan melaksanakan diagnostik dulu, tes diagnostik. Nah, ada beberapa soal yang Ibu kasih, ada 2 soal di sana. Kuis singkat untuk kaidah pencacahan. Silahkan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu beberapa menit. Untuk mengerjakan tes diagnostiknya. Ada 2 soal di sana.
kendaraan bermotor? Pernah ya, di jalan raya banyak terdapat kendaraan-kendaraan dengan menggunakan platnya masing-masing. Dan platnya biasanya berbeda-beda. Setiap kendaraan memiliki kombinasi huruf dan angkanya masing-masing. Nah, misalnya nih, pembuatan plat kendaraan. Biasanya kan saat ada pembuatan plat kendaraan, misalnya nih, sebuah daerah menggunakan aturan pembuatan nomor kendaraan sebagai berikut. Awalan berupa satu huruf yang dapat dipilih dari ABC, diikuti 3 angka dari 0 sampai 9 yang boleh diulang, diakhiri satu huruf dari X dan Y. Nah, dari contoh masalah kontekstual ini, apakah kira-kira yang bisa dirumuskan dari pertanyaan awalnya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Amanda. Berapa banyak kemungkinan nomor plat kendaraan yang dapat dibuat, Bu? Oh iya, betul.
misalnya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 dan ke kelompok 4, dan kelompok 4 ke kelompok 5. Oke, namanya adalah to stay, to stray. Ya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, silahkan perwakilan setiap kelompok ke kelompok lainnya. Silahkan tentukan 2 kelompok. Oke, silakan. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 1 ke kelompok 2, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 1. Oke, silakan. Sekarang masing-masing dari perwakilan kelompok tolong menjelaskan apa yang tadi hasil dari diskusi dari kelompok asalnya. Bagaimana? Ya. Saling dijelaskan ya. Ya, jadi kelompok tadi saling menjelaskan dengan kelompok yang bertiga. Yang stay dijelaskan oleh yang stay. Kapan menggunakan aturan penjelasan dan aturan perkalian?
Pahamkah setelah temannya tadi kembali menjelaskan di kelompoknya masing-masing? Dari hasil diskusi ini, Ibu harapkan kalian bisa membedakan perbedaan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan dan mengaplikasikannya atau menerapkannya kepada masalah kontekstual.
Dari hasil kalian tadi berdiskusi, ada yang bisa ini nggak? Kira-kira apa hasil dari refleksi kita? Kalau misalnya ada soal tadi. Tadi soal pertamanya tadi mengenai plat mobil. Apa tadi? Siapa yang bisa bacakan plat mobil? Soal nomor 1 di LKPD? Perwakilan? Ya. Sebuah plat nomor kendaraan memiliki ketentuan sebagai berikut. Kode wilayah DA. Nomor kendaraan terdiri dari 2 angka, 0 sampai 9. Di belakang terdapat satu huruf yaitu A, B, atau C. Pertanyaan, berapa banyak plat nomor kendaraan berbeda yang dapat dibuat secara sesuai ketentuan tersebut? Oke. Langkah penyelesaiannya untuk jumlah pilihan angka pertama. Berarti dari 0 sampai 9? 10. Karena tadi ada nomor plat kendaraannya harus berbeda. Berarti untuk yang pilihan kedua ada 9 pilihan. Oke, jumlah pilihan untuk hurufnya ada A, ada B, ada C. Berarti 3. Ada 3 pilihan. Berarti kalau kita kalikan, maka ini berarti menggunakan apa? Aturan apa? Perkalian. Karena dia dilakukan Secara berurutan. dilakukan secara berurutan. Jika dilakukan secara berurutan, maka menggunakan aturan perkalian. Oke, maka hasil dari yang LKPD sasaran nomor 1 adalah 10 Dikali 9 dikali 3. sama dengan 270. Oke. Sekarang ke masalah kedua. Siapa yang mau bacakan? Soal nomor 2, silakan. Sebuah daerah akan membuat plat nomor kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut. Plat nomor dapat berakhiran huruf A atau B saja. Jika berakhiran A, tersedia 150 jenis plat nomor. Jika berakhiran B, tersedia 200 jenis plat nomor. Pertanyaan, berapa banyak total plat nomor kendaraan yang dapat dibuat? Langkah penyelesaian. Pilihan plat nomor berakhiran huruf A dan B bersifat saling lepas, sehingga digunakan aturan penjumlahan. Oh, berarti kenapa tadi digunakan aturan penjumlahan? Karena saling lepas. Jika suatu soal itu saling lepas dari kejadiannya, maka menggunakan aturan Penjumlahan. Untuk soal tadi di masalah LKPD nomor 2, berarti langkah yang pertama adalah tadi yang berakhiran A, berapa jenis? 150. Yang kedua 200. berarti karena dia menggunakan aturan penjumlahan, maka 150 Ditambah 200. maka hasilnya adalah 350.
berarti kita masuk ke tadi LKPD-nya sudah dikumpulkan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tadi kan sudah kita kerjakan dengan bisa apresiasi semuanya dengan baik, bisa mengerjakan dengan baik hasil LKPD-nya. Tadi sudah juga Ibu jelaskan sedikit tentang pembedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, setelah itu kita bersama-sama Ibu bagikan soal sumatif ya. Oke, Bu. Masukkan soal sumatifnya. Silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing, di bukunya masing-masing. Ya, nih. Ada 3 soal sumatif di sana. Silakan dikerjakan masing-masing. Kalau tadi LKPD berkelompok, sekarang kerjakan masing-masing. Silakan kerjakan soal sumatifnya. Ya. Ya, silakan kerjakan soal sumatifnya masing-masing. Silakan kerjakan soal sumatifnya masing-masing ya. Berarti disediakan 2 tempat berbeda. Oke. Tentukan banyak bilangan ganjil. Yang terdiri dari 4. Jadi supaya ganjil ada 2 pilihan di sana. 2. Oke, berarti untuk tempat kedua 2. Betul. Ya, silakan kerjakan tes sumatif yang ada di depan masing-masing secara mandiri. Ya. Berarti supaya ganjil ya. Sisanya berapa?
Bagaimana? Apakah ada kesulitan saat mengerjakan tes sumatif?
silakan ke depan. Bisa ditulis di bawah. Ini soal nomor 1 seharusnya apa? Jadi soalnya apa? Untuk nomor 1 jalur A berbuat B ada 3. Dari B ke C ada 4. Berapa jalur yang mungkin ditempuh dari A ke C melalui B? Melalui B. Berarti ada berapa? 7. Harusnya berarti digabung kan? Karena A ke C. A ke B dulu baru B ke C. Berarti ayo jawaban teman yang mana tadi yang ini? Ayo, di jumlah atau dikali? Ayo. Karena A ke C. Tadi kan A ke C. Berarti dari A ke B kan berarti berapa jalan? 3. B ke C 4. Berarti dari A ke B, B ke C. Berarti secara bersamaan atau dipilih salah satu? Bertahap atau dipilih salah satu? Berarti dikalikan. Berarti 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah 12. Tidak apa-apa. Beri tepuk tangan kepada temannya yang lain. Kita belajar, ya tidak apa-apa. Oke. Sekarang untuk soal yang nomor 2. Tadi soal nomor 2 soalnya mengenai pulpen. Sebuah laci. Beri Terdapat 5 pulpen merah dan 3 pulpen biru. Berapa cara mengambil 1 pulpen merah atau 1 pulpen biru? Di sana ada pilih salah satu atau bertahap berurutan. Pilih salah satu. Dan tadi ada kata penghubung apa huruf namanya? Atau Maka itu adalah aturan. penjumlahan. Maka 5 ditambah 3 8. Oke. Selanjutnya soal nomor 3 di tes sumatif tadi. Apa soalnya? Dari angka 1, 2, 3, 4, tentukan banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 2 angka berbeda. Oke, berarti untuk pilihan angka ganjil di sana ada angka apa saja? 1 dan 3. Ada berapa pilihan? 2. Oke, untuk pilihan angka yang di depan ini kan ada 2 angka. Berarti angka yang pertama pilihannya sisa dari yang angka tadi sudah dipakai. Asalnya ada 4, berarti dipakai 1. Berarti 3 5 kali 2 sama dengan 6.
ibu bilang besar, maka tangan kalian kecil. Oke. Jika ibu bilang kecil, ya, nih besar, gitu ya, besar apa pendek aja? Besar, tapi bilangnya kecil. Oke. Jika kecil, maka besar. oke. Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Semuanya. Perwakilan satu ke depan. Ya, coba. Ayo. Kecil. Ayo. Kita. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Jadi ya, jangan tertukar ya. Besar. Kecil. Oke. Satu. Kalau ada yang salah nanti kita minta ini ya. Oke, ya. Kita kerjakan soal tambahan dari kesumatif tadi. Oke. Coba semuanya. Kecil? Yang kecil. Besar. 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 Kecil. Kecil, 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 besar, 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 kecil. Ayo, besar, besar, kecil. Ayo, 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 ayo. Kecil, kecil. Besar, besar, kecil, kecil, besar. Oke. Oke, silakan duduk lagi. Berarti masih ini ya, masih semangat ya. Masih. Masih Bu. Oke. Tadi asesmen sumatifnya sudah dikerjakan untuk 3 soal ya. Sekarang sudah diperiksa? Sudah. Ada orang azan. Kita istirahat sebentar dulu ya, selesaikan azan ya. Oke. Jadi soalnya sudah. Sekarang coba Ibu tambahkan soal sumatif tambahan ya untuk tes lagi apakah kalian sudah benar-benar paham untuk materi membedakan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian.
yang bisa? Angkat tangan. Ada yang bisa? Angkat tangan. Ya, silakan. Berdiri. Bagaimana cara pengerjaannya menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Menggunakan aturan penjumlahan karena ada kata penghubung atau. Ada penghubung atau. Berarti cara pengerjaannya adalah Ballpoint Sina. Apa? Cara pengerjaannya? hitamnya 3, Oke. ballpoint hitamnya 5. Ya. Itu ballpoint birunya 3 Jadi ditambah Ya. sama 8. sama dengan 8. 3 ballpoint itu ditambah 5 ballpoint hitam. Maka hasilnya adalah 8. Berarti menggunakan aturan penjumlahan. Oke, tepuk tangan untuk keduanya. Selanjutnya, satu soal lagi. Kita mau cek lagi. Apakah sudah bisa memahami aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Oke. Misalkan si Rita mempunyai 4 pasang kaos kaki dan 2 pasang sepatu yang dapat dipakainya. Banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat dipakai oleh Rita. Siapa yang bisa? Angkat tangan, silahkan. Apakah menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Menggunakan aturan perkalian. Perkalian berarti Berarti 4 pasang kaos kaki ditambah 2 pasang dikali 2 pasang sepatu hasilnya 8. oke. Oke, berarti sejauh ini apakah sudah bisa dipahami bagaimana yang mana yang menggunakan aturan penjumlahan dan yang mana menggunakan aturan perkalian? Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti kapan digunakan aturan penjumlahan tadi? Oke, berarti saat memilih salah satu maka menggunakan aturan penjumlahan. Oke, saat menggunakan apabila bertahap atau berurutan maka menggunakan aturan perkalian.
berbeda dengan beta. Ya, AB dianggap berbeda dengan beta. Ya, jadi urutan itu sangat penting kalau dalam permutasi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu sedikit aja kita bahas ya. Ini untuk rumusnya adalah Pi untuk permutasi, R sama dengan N. Nah, seperti tanda seru itu dibacanya adalah faktorial. N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Ya. Pada seluruh matematik, ulang lagi Oke. Nanti R itu adalah Oke. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Apakah ada? Silahkan. Iya, silahkan. Apakah kata hubung dan dengan kata atau bisa jadi patokan kekalian dan hubungan? Ya, biasanya jika ada soal seperti soal cerita, biasanya kata penghubung itu bisa dijadikan sebagai ciri dari apakah itu menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Biasanya seperti itu ya. Tapi dibaca lagi soalnya baik-baik, konteksnya tentang apa. Ya, tetap dibaca, pahami soalnya baik-baik. Ya. Oke. Sebelum Ibu menutup ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, oke, kita semua kan hari ini sudah belajar ya. Ibu inginkan kalian ilmu itu tidak hanya dipelajari untuk dikuasai saja, tetapi juga untuk diamalkan. Ya, tidak hanya untuk dikuasai tapi juga untuk diamalkan. Apalagi kalian ya sebagai penerus, sebagai santri. Nah, kalian tuh seharusnya bisa mencintai lingkungan dengan menjaga kelas. Itu salah satu juga ya. Kelas dijaga kebersihannya. Lalu asrama, sekitar pesantren, segala pondok juga dibersihkan. Lingkungan, karena lingkungan yang bersih adalah bagian dari iman. Dan itu adalah mencerminkan akhlak yang mulia. Selain itu juga cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air. Kita wujudkan dengan sikap yang disiplin, dengan masuk sekolah tepat waktu, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Nanti untuk menaati aturan pesantren dan madrasah, serta untuk menjaga persatuan juga. Dengan ilmu dan akhlak yang baik, kalian turut berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik. Oke ya, semoga pelajaran hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua ya. Jadi tadi ingatkan dulu, tidak hanya untuk kita pelajari, kita kuasai saja, tetapi diamalkan dengan baik. Jadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum itu, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita baca doa. Doanya doa penutup. Biar semuanya apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk diri kita, untuk sekitar kita, dan untuk masa depan kalian.
Berdoa dimulai.